Oke, selamat datang kembali di Deep Dive kita. Nah, kali ini kita dapat sumber-sumber menarik banget nih soal hantu lokal Indonesia. Ada pocong, kuntilanak, tuyul, wah macam-macam lah. Banyak banget ya. Dan misi kita hari ini tuh bukan cuma bahas seremnya aja gitu. Tapi kita mau coba bongkar, kenapa sih sosok-sosok ini tuh bisa jadi kayak, jendela buat ngertiin masyarakat kita, sejarahnya, bahkan ketakutan kita sendiri. Siap dong. Mari kita bedah. Oke, yang pertama kerasa banget nih dari materinya, hantu-hantu kita nih lokal banget ya, khas Indonesia gitu, bukan yang impor-impor. Tepat sekali. Unik banget emang. Mereka tuh ya nyambungnya erat banget sama akar kepercayaan lokal. Kayak animisme zaman dulu, terus ada sinkretisme juga kan, campur-campur gitu. Sinkretisme ya. Iya, plus kondisi sosial ekonomi yang spesifik juga. Contoh paling gampang, tuyul. Si kecil yang suka nyuri duit itu. Tuyul, iya. Nah, sumber Anda nunjukin dia tuh bukan cuma cerita pencuri mistis biasa loh, tapi lebih dalam lagi. Semacam simbol kecemasan ekonomi gitu. Oh, jadi ada hubungannya sama ekonomi ya. Kayak yang disebut di sumber itu, popularitasnya naik banget pas zaman depresi besar 1929. Jadi kayak kambing hitam gitu ya buat jelasin ketimpangan ekonomi yang susah dinalar. Persis, itu dia. Jadi ada penjelasan supranatural buat kesenjangan yang mungkin ya pas zaman itu rasanya nggak adil atau nggak masuk akal aja gitu. Oke, menarik. Jadi tuyul cerminan resah ekonomi. Nah, kalau pocong, yang ikonik banget tuh dibungkus kafan. Sumber Anda ngaitinnya lebih ke ritual ya, kecemasan komunal gitu. Betul. Pocong ini cerminan kecemasan bareng-bareng soal ritual setelah kematian. Khususnya dalam tradisi Islam ya. Mungkin ada yang nggak sempurna prosesnya. Misalnya ada kepercayaan soal tali pocongnya itu. Kalau belum dilepas, arwahnya ketahan, gitu kan. Oh iya, sering denger tuh. Dan yang seru, ini dari materi Anda juga nih. Mitos ini tuh adaptif banget. Sampai muncul cerita pocong plastik segala di zaman modern. Hah? Pocong plastik? Itu gimana lagi? Ya itu, adaptasi modern. Mungkin maknanya jadi geser ya. Dari yang tadinya soal kegagalan ritual individu, jadi mungkin ada kritik terselubung ke sistem. Misalnya prosedur rumah sakit zaman sekarang yang dianggap kaku atau gimana gitu. Wah, menarik banget adaptasinya. Bisa geser gitu ya maknanya. Oke, dari ritual kita geser lagi nih ke isu sosial yang, wah ini lebih kompleks lagi kayaknya di sumber Anda. Kuntilanak. Ini kan sering banget dikaitin sama perempuan, sama trauma ya. Nah, kuntilanak ini emang lapisannya banyak banget. Sering jadi simbol trauma yang dalam ya, ketidakadilan gender juga. Misalnya cerita perempuan meninggal pas ngelahirin atau karena kekerasan. Iya. Beberapa analisis di sumber Anda tuh malah sampai ngaitin ke konsep abjek. Sesuatu yang dianggap lian, kotor, mengganggu tatanan gitu. Jadi perlu disingkirkan biar tatanan sosial, terutama yang patriarkal, kerasa aman. Wow, abjek ya. Representasi dari yang disingkirkan gitu. Tapi ironisnya sumber Anda juga nyinggung kan, narasi kuntilanak ini malah bisa jadi alat kontrol sosial buat perempuan juga di tatanan yang sama. Persis. Ini nih fungsi gandanya yang, problematis sekaligus menarik banget buat dikaji. Oh ya, selain kuntilanak, ada juga genderuwo. Ah ya, genderuwo. Kalau kuntilanak tadi kan banyak soal trauma personal, batas gender. Nah, genderuwo ini akarnya lebih ke roh alam dari animisme. Fungsinya lebih kayak penjaga wilayah gitu. Sering dikaitin sama peringatan moral, jaga batas susila di tempat-tempat angker. Sip. Nah ini bagian yang menurut saya keren banget dari sumber Anda. Ternyata orang Eropa zaman kolonial itu nggak kebal sama hantu kita. Gimana tuh ceritanya? Sama sekali nggak kebal. Ada konsep menarik tuh di literatur Belanda, De Stilkracht, kekuatan sunyi. Ini bukan sekedar catatan biasa loh. Oh ya? Iya, ini nunjukin ketakutan mereka, tapi sekaligus ada daya tarik tersembunyi gitu ke dunia mistis Hindia Belanda. Mereka kayak ngerasa ada kekuatan lokal yang bisa ngerusak rasionalitas barat mereka. Wah, De Stilkracht. Sampai ada bukti konkret juga ya, kayak arsip koran De Pranger Bode tahun 1917 yang Anda bahagi itu, nyatat kalau orang Eropa di Bandung aja percaya ada kuntilanak dekat Cikapundung. Betul sekali. Itu bukti nyata. Mereka ngelihatnya ya potensi ancaman beneran, bukan cuma dianggap tahayul pribumi gitu aja. Ini nunjukin kuatnya narasi lokal kita bisa nembus batas budaya waktu itu. Gila sih.
Rasionalitas barat ketemu kekuatan sunyi lokal. Keren. Terus gimana nasib hantu-hantu ini sekarang di zaman digital gini? Nah, ini dia. Sumber Anda nunjukin ada pergeseran gede nih. Kalau pinjam istilahnya Adorno soal industri budaya, kita bisa lihat gimana hantu sekarang tuh banyak diolah jadi produk. Produk? Maksudnya? Jadi komoditas budaya gitu. Buat tontonan di film, TV. Sekarang kan masif banget tuh di YouTube, platform digital lain. Fokusnya jadi lebih ke sensasi, hiburan. Kadang yang ngorbanin makna aslinya. Oh, jadi kayak pendangkalan makna gitu ya? Yang penting serem, viral, dapat engagement gitu? Bisa dibilang gitu. Semacam banalitas spiritual. Makna dalamnya mungkin hilang atau disederhanain banget demi, ya itu tadi, keuntungan mungkin, atau popularitas konten kreatornya. Fenomena budaya populer zaman sekarang lah. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih buat Anda yang dengerin, hantu lokal kita ini ternyata bukan sekedar cerita serem iseng ya. Mereka ini kayak arsip hidup. Isinya kecemasan sosial kita soal ekonomi, ritual, gender, ada jejak interaksi kolonial juga. Betul. Dan sekaligus cermin gimana budaya kita sekarang dikonsumsi dan berubah di era digital ini. Tapi yang paling keren sih daya adaptasinya itu ya. Iya banget. Itu yang bikin mereka terus relevan. Kan sumber-sumber Anda juga nunjukin itu terus. Mereka bisa nyentuh ketakutan dasar manusia yang ya berubah terus kan seiring zaman. Bahkan ada fungsi praktisnya juga. Kayak kearifan lokal. Contohnya mitos Antu Banyu, hantu air. Itu kan sebenarnya cara orang dulu ngingetin, jangan deket-deket sungai pas maghrib, bahaya. Pragmatis banget. Betul. Ada fungsi jagain keselamatan di baliknya. Nah, ini nih, sebagai penutup, pemikiran buat Anda renungkan. Kalau hantu zaman dulu lahir dari takut ritual salah, ketidakadilan, krisis ekonomi, kira-kira nih, hantu zaman sekarang apa ya? Maksudnya hantu metaforis gitu, yang jadi simbol ketakutan kolektif kita di era digital yang serba cepat penuh disrupsi ini. Pertanyaan bagus tuh. Sesuatu buat Anda pikirin lebih lanjut lah ya. Oke, sekian dulu Deep Dive kita kali ini.